Pemirsa, pagi hari ini saya yang benar bahagia karena kedatangan tamu ahli kubur. Ini benar-benar ahli kubur. Ahli kubur. Karena mengungkap kabar terkubur. Kabar yang sudah terdalam. Hari ini saya kedatangan Mbah Khalid. Mbah Khalid ini sebenarnya guru saya, bukan teman saya. Guru saya. Ternyata dia tidak hanya sekedar orang yang akademis, tapi sekali lagi benar-benar ahli kubur, ahli yang mengungkap fakta-fakta yang sudah terkubur dan tidak hanya sekedar sejarah ya yang dia buka, tapi ternyata fakta kehidupan bagaimana masyarakat Urut Sewu ini hidup. Dan catatan yang penting hari ini adalah bagaimana mempertahankan pangan untuk rakyat. Jadi kalau Urut Sewu sebagai sumber kehidupan itu menjadi fondasi perjuangan rakyat melawan TNI dan seterusnya, ya karena sumber kehidupan itulah yang dipertahankan. Jadi fakta kuburan hari ini memang luar biasa. Jadi terungkap banyak. Yang jaga laut selatan di Urut Sewu kan. Jaga laut ya. Ya, ini Kang Seniman, ini ada wayu apa ini Kang Seniman? Ada wangsit apa ini Kang Seniman? Karena wis wayahe wong waras wani woro-woro Wahyu Wigati. Ayo wigati napa niki Kang? Intinya itu. Wah, ini saya kalau wahyunya saya belum tahu ya. Tapi wigati napa? Yang jelas kalau bahasa orang tua itu dulu musim-musim seperti ini Mbah Jogo Yudo. Nah, ya, Yudo itu kan perang. Mungkin. Lah sing jagani perang niku sing medeni. Jogo Yudo kuwi lagi nyambung karo Nyai Roro Kidul. Nggih. Terus pripun niku? Ya biasanya ono tundan. Tundan itu dadi wong padha nabuh apa-apa mergone Mbah Nyai Roro Kidul ngalor menggaratan lah. Iya. Nah, Mbah Jogo Yudo itu salah satu yang pengawalnya ini. Nggih. Nah, saya tidak paham makna itu, tapi itu menjadi sebuah tradisi kalau di sini. Setiap tahun atau setiap 5 tahun sekali? Setiap bahasanya peralihan musim atau menuju musim ketiga. Oh iya. Menuju musim paceklik. Menuju musim paceklik karena ini memang sudah memasuki musim kemarau ya sejak Jumat Kliwon kemarin kan. Iya. Sudah nggak hujan. Jadi tengernya itu kan kalau Jumat Kliwon nggak hujan ya sampai Kliwon berikutnya nggak hujan dan musimnya memang sudah musim kemarau ya. Sehingga ada Mbah Jogo Yudo. Nah, Jogo Yudo itu ya intinya mengawal kedatangan Mbah Nyai Roro Kidul. Ya, Mbah Nyai Roro Kidul sendiri aku tidak paham. Terus ketika itu ngalor itu dalam rangka apa itu sebenarnya? Ya intinya antisipasi paceklik. Antisipasi paceklik kata kunci. Jadi tadi saya kan juga biar petani masih tetap madang. Itu betul, sehingga kelihatannya ini memang betul-betul Wahyu Wigati ya. Artinya gini, persiapan musim paceklik. Saya tadi gini loh Mbak, yang seniman, Kang Seniman ya. Ini loh Kang Seniman. Karena bangkit dari kubur jadi udah disebut ayang. Jadi ada kabar yang terkubur. Saya hanya ingin konfirmasi. Jadi kabar yang terkubur yang saya tangkap sekian lama ya proses semedi.
Jadi kalau dulu di konten saya di awal-awal ketika saya masih jenggotnya Rambutnya panjang juga panjang, dong. gondrong. Yang terkubur dari sejarah yang terkubur dari urut sewu. Iya. Jadi ini ada sejarah lama yang terkubur di daerah Urut Sewu. Pada saat dulu tanaman singkong di Urut Sewu itu masih menjadi andalan ketersediaan pangan. Ingat enggak? Jenengan itu pernah dulu mengalami masa orang nanam singkong di Urut Sewu, bibitnya itu mesti ngambil dari daerah utara, Dari gunung pokoknya. dari gunung. Mm-mm. Kenapa? Kan karena tanaman singkong di sini itu batangnya tidak bisa besar, Ya. tapi kan umbinya bisa besar. Mm-mm. Sehingga untuk bisa nanam kembali harus ya harus beli bibitnya dari daerah gunung kan itu. Iya. Nah, Sebenarnya sampai sekarang. sampai sekarang kan. Iya. Tetapi bahwa hubungan alam yang seperti ini kan petani harus kerjasama mestinya, Iya. ya kan? Karena diketahui singkong yang dari Urut Sewu ini kualitas ketika dibikin tepung itu jauh lebih baik. Loh, ini rahasia-rahasia yang orang belum berpikir ke sana loh. Catatan yang penting hari ini adalah bagaimana mempertahankan pangan untuk rakyat. Jadi kalau Urut Sewu sebagai sumber kehidupan itu menjadi fondasi perjuangan rakyat Urut Sewu, ya di titik inilah sebenarnya, di titik pangan inilah yang kemudian dipertahankan. Kalau kemudian ada rentetan rakyat melawan TNI dan seterusnya, ya karena sumber kehidupan itulah yang dipertahankan. Jadi fakta kuburan hari ini memang luar biasa. Jadi terungkap banyak yang insya Allah akan kita bareng-bareng laksanakan walaupun di dunia yang berbeda. Artinya Mbah Khalid ini akan fokus di daerah pegunungan, saya akan di daerah pesisiran. Begitu kira-kira pemirsa yang bisa kami sampaikan untuk sampean semuanya. Semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ini Jinan untuk Ya, teman kita. semoga saja Kang Seniman ini bisa menerima barangkali wangsit yang saya tadi katakan wahyu wigati. Itu benar, Urut Sewu aslinya sumber pangan. Berawal dari Joko Yudo nih, Mbah Joko Yudo. Ya, istilahnya namanya Joko Yudo itu kan menjaga, Yudo itu kan perang. Iya. Perang apa sih? Itu tadi perang pangan. Iya. Jadi kalau kita bicara soal politik, tidak lepas politik itu pasti dari pangan. Penjajahan itu juga bermula dari bagaimana mencari sumber pangan. Dan ternyata di sini ada pertarungan besar. Lahan itu peruntukannya untuk pangan. Ya, kuncinya ini Kang Seniman. Ketika kita wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Kita ketika akan mencipta Adam, Allah itu sudah menyampaikan ke malaikat Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Tetapi malaikat sudah tahu nih, sudah protes nih, ya Allah kenapa engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat pertumpahan darah dan kerusakan. Allah hanya menjawab pola ini a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi sudah diketahui bahwa di Urut Sewu ini ada pertumpahan darah, perang, kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Perang apa? Real. Antara kepentingan pasir besi dan kepentingan petani untuk bagaimana mengolah lahan ini Sebagai sumber kehidupan. sebagai sumber kehidupan, karena fitrahnya manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Monggo jenengan khalifah di Ambal, di Urut Sewu, ya. Mengelola ini bagaimana nih? Khalifah itu sifatnya mengelola konflik kepentingan yang ada di sini. Ayo kita carikan solusi, memberikan maslahat yang sebesar-besarnya dengan satu garis, ya kan?
khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Apakah pasir besi itu lebih bermanfaat kepada manusia lain atau budidaya pangan lumbung, cagak lumbung itu lebih manfaat, lebih maslahat? Itu yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan ahli-ahli. Itu ya, Kang Seniman. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.